Selamat datang di Bimbingan Konseling SMP Negeri 3 Kota Batu. Bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan suatu usaha bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik individu atau kelompok, dilaksanakan secara berkelanjutan oleh guru BK, memfasilitasi perkembangan kemandirian dan karakter peserta didik sehingga mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Apa saja yang terdapat pada bimbingan konseling? Ada 4 bidang bimbingan. Ada bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di bimbingan pribadi kita akan mengenal, memahami, dan mengembangkan potensi, bakat, minat peserta didik secara optimal. Pada bimbingan sosial, kita dapat mengenal, memahami, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada bidang bimbingan belajar, kita mengenal, memahami, dan mengembangkan kebiasaan belajar sehingga membuat kita senang untuk belajar. Bagaimana dengan bimbingan karir? Bimbingan karir merupakan proses mengenal, memahami, dan mengembangkan perencanaan karir masa depan. Berikut asas-asas bimbingan konseling. Asas kerahasiaan. Apa artinya? Asas kerahasiaan artinya kami, guru BK, memegang kerahasiaan apapun yang kalian sampaikan kepada kami. Kami tidak akan sampaikan kemanapun. Kami bisa memegang kerahasiaan permasalahan yang kalian sampaikan. Asas kesukarelaan, kami dengan sukarela membantu kalian untuk dapat menyelesaikan permasalahan kalian. Asas keterbukaan artinya dalam penyelesaian masalah dibutuhkan keterbukaan. Bagaimana kalian bisa terbuka terhadap guru BK tanpa menyembunyikan satu atau dua hal sehingga permasalahan yang kalian hadapi bisa terselesaikan. Asas kekinian berarti permasalahan yang kita selesaikan adalah permasalahan yang saat ini, sekarang, yang kalian sedang hadapi. Asas kemandirian berarti kalian nanti akan diminta untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi diri kalian. Bukan guru BK yang mengambilkan keputusan untuk kalian, tetapi kalian sendiri mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang kalian ambil. Yang keenam, asas kegiatan. Kalian melaksanakan kegiatan perubahan perilaku. Diharapkan setelah melaksanakan layanan konseling, kalian bisa melakukan perubahan dalam perilaku hasil keputusan konseling. Asas kedinamisan. Bimbingan konseling berjalan secara dinamis. Kemudian asas terpadu. Layanan kami terpadu dengan layanan yang diberikan oleh manajemen sekolah, tidak terpisahkan. Asas kenormatifan, ada aturan-aturan tertentu yang bisa kita terima dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Asas keahlian, bahwa kalian akan dilayani oleh tenaga ahli yang profesional di bidang layanan bimbingan konseling. Asas alih tangan kasus, apabila ada permasalahan yang tidak bisa kami tangani terkait dengan misalkan kalian sakit, tidak masuk sekolah karena sakit, kami harus tahu alasan sakitnya, apakah sakit secara fisik ataukah sakit dalam bentuk pikiran yang mengganggu atau takut misalkan diganggu oleh teman. Apabila hal tersebut terkait dengan sakit karena fisik, berarti kalian akan ditangani oleh dokter, bukan oleh guru bimbingan konseling. Yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Berikut layanan bimbingan konseling. Layanan apa saja yang bisa kami berikan kepada kalian? Adalah 4 layanan bimbingan dan konseling. Layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual,
layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Apa saja yang terdapat pada layanan dasar? Ada bimbingan klasikal, dilaksanakan secara klasikal berarti satu kelas. Kemudian bimbingan kelompok pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ada pengembangan media bimbingan, kemudian papan bimbingan dan leaflet. Itu sebagai upaya kami dalam memberikan layanan dasar kepada peserta didik. Terkait dengan layanan peminatan dan perencanaan individual, ada layanan bimbingan klasikal, kemudian konseling individu. Kalian akan diajak berwawancara face to face antara kami guru BK dengan peserta didik. Kemudian konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konsultasi, baik ini konsultasi orang tua kepada guru BK, konsultasi guru matematika dengan guru BK, ataupun konsultasi wali kelas dengan guru BK, ataupun guru BK berkonsultasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan seluruh staf yang ada di sekolah demi penanganan kasus. Kemudian bisa layanan kolaborasi, kita bisa berkolaborasi untuk penanganan kasus peserta didik. Bagaimana dengan layanan responsif? Dalam layanan responsif akan kami berikan layanan konseling individu, konseling kelompok, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus, advokasi, konseling melalui media elektronik, kotak masalah. Kalian di masa pandemi ini bisa melakukan konseling tentunya melalui media elektronik. Kemudian dalam layanan dukungan sistem, bagaimana dukungan sistem memberikan penguatan dalam kami memberikan layanan kepada peserta didik. Pelaksanaan tindak lanjut atau home visit dilaksanakan bila memang dalam penanganan kasus peserta didik atau siswa yang terkait membutuhkan layanan home visit. Kemudian penyusunan dan pelaporan layanan BK, evaluasi BK, pelaksanaan dan administrasi BK, dan pengembangan keprofesian BK. Peran guru BK atau bimbingan konseling. Kami memiliki tugas untuk membimbing peserta didik, tidak terkecuali tetapi seluruh, bukan hanya mereka yang bermasalah, tetapi kami ada untuk semua peserta didik. Yang kedua, peran guru BK mencari tahu penyebab permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Dan yang ketiga, mengentaskan permasalahan peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar dengan kami guru BK SMP Negeri 3 Kota Batu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta didik kelas 7A sampai dengan 7C di Sekolah Tercinta Estiba Juara. Moto kami, BK ada untuk melayani Anda. Bagaimana kami para guru BK di SMP Negeri 3 Kota Batu mengoptimalkan layanan di era new normal? Kalian dapat menghubungi kami apabila kalian ada permasalahan. Kalian bisa kontak kami di nomor WhatsApp kami yang tergabung pada grup-grup kelas kalian masing-masing. Kalian bisa chat, kalian bisa video conference, atau kalian bisa video conference melalui Skype. Dengan syarat pastinya tidak sukar anak-anak, tidak sulit kalian menghubungi kami para guru BK. Dengan keterbatasan waktu kami tetap memberikan layanan yang optimal kepada kalian. Kalian bisa tanyakan, jam berapa Pak, Bu, kami bisa menghubungi. Hari apa Pak, Bu, kami bisa bertemu secara virtual. Buat janji, kesepakatan, jadwal, kapan mau curhat dengan guru BK. Berikut guru BK kelas 7A sampai dengan 7C. Kelas 7A sampai 7G Ibu Asia Afrikatin. Kelas 7H sampai dengan 7C Ibu Nancy Susandu.